Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi pada Bapak Ibu dosen pembimbingan terhormat. Sebelumnya perkenalkan saya Firi Kennedy Burjulupan Tobing dengan NIM tertera, mahasiswa Departemen Manajemen Konsentrasi Manajemen Operasional. Saya telah menempuh semester 6 dengan mengambil jalur Kampus Merdeka, program magang dan studi independen bersertifikat. Saya diterima sebagai Market Research Intern di PT Era Jaya Swasembada Tbk. Laporan saya kali ini akan berjudul Strategi Berbasis Riset Pasar dengan Mengembangkan Lini Bisnis Baru di Era Jaya Beauty and Wellness dengan penempatan di Perwata Tower CBD Pluit, Jakarta Utara. Baik, kita masuk ke latar belakang PT Era Jaya Swasembada Tbk. Sebagai perkenalan, PT Era Jaya merupakan perusahaan retail yang diakui sebagai perusahaan terbesar dan terpercaya di Indonesia. Bergerak sebagai perusahaan importir, distribusi, perdagangan terintegrasi, di mana visinya itu menyediakan perangkat bergerak dan solusi untuk meningkatkan kualitas dan gaya hidup. Dan misinya menjadi terdepan di bidang industri dan retail. Nah, hingga hari ini Era Jaya telah melakukan transformasi dengan dibentuknya 4 vertikal bisnis: Era Jaya Digital, Era Jaya Active Lifestyle, Beauty and Wellness, Food and Nourishment. Seperti yang saya tampilkan, saya bersama tim Kampus Merdeka mendapat penempatan di Era Jaya Beauty and Wellness sebagai market research. Tim terdiri dari 8 orang termasuk saya sendiri, dibawahi langsung oleh Head of Business Strategy yaitu Ibu Ratna Ganandi Paramita. Dikarenakan secara struktur yang saya tampilkan itu, jabatan Head of Market Research masih memiliki kekosongan. Nah, sebagai market research, apa saja sih tugas dan tanggung jawab kami? Nah, sebenarnya tugasnya itu sejalan dengan misi strategi, atau dapat dikatakan secara sederhana, market research mensupport dari tim bisnis strategi mengambil keputusan. Posisi ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data terkait produk dan industri kecantikan, kesehatan, dan farmasi. Riset itu dilakukan 2 tahap, internal dan eksternal bisnis. Pada internal bisnis itu meliputi benchmarking dan fitur aplikasi apotek Welling, evaluasi apotek Welling, riset pelanggan apotek Welling, target pasar baru, kemudian aplikasi komunikasi internal, dan paling terakhir itu proyek akhir dari Era Jaya Corporate University. Sedangkan eksternal bisnis itu lebih fokus pada ekspansi, seperti vending machine produk kesehatan, rumah sakit hewan, klinik kecantikan kesehatan, teknologi robotik bulu mata palsu, medical concierge, pusat kebugaran, gym, spa pilates, rumah sakit jantung. Kontribusi terbesar saya itu saya tandai dengan warna kuning, yaitu proyek aplikasi apotek Welling saat ini sudah dalam tahap pengembangan dan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga akan dilanjutkan ke batch selanjutnya dengan keberhasilannya itu pada benchmarking, UI UX, dan fitur aplikasi. Sedangkan dari eksternal bisnis, hasil rumah sakit hewan sudah dibawa oleh Head of Business Strategy ke rapat atasan untuk didiskusikan. Namun hingga hari ini hasil tersebut masih belum diketahui. Nah, pencapaian dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan dari Era Jaya Beauty and Wellness. Lantas, apa saja yang menjadi bahan untuk analisis? Ada banyak hal seperti ditampilkan: pelayanan, lokasi strategi, customer behavior awareness, product availability, partnership, unique selling point, apa yang menjadi ciri khas bisnis tersebut, SWOT analisis, e-commerce, benchmarking, traffic source, Google Mapping, tiap benchmarknya. Nah, pengalaman market research itu tidak lepas dari tantangan. Sebenarnya banyak tantangan yang saya lewati selama menjadi research, tapi ada beberapa saya highlight: data kurang up to date, target pasar slow respon, data kurang representatif. Tapi tantangan terbesar saya ialah kesulitan menginterpretasikan hasil analisis data yang kompleks dalam sebuah PowerPoint yang layak, profesional, dan memiliki nilai jual. Bagaimanapun, tantangan tersebut itu saya bisa atasi dengan berkonsultasi dengan mentor, brainstorming, bahkan yang paling penting ada pelatihan atau workshop dari Era Jaya Corporate University. Pelatihan ini dilakukan dari Google Classroom, diselenggarakan secara online melalui meeting Zoom selama seminggu sekali, yaitu hari Kamis. Pelatihan ini sangat mendukung kemampuan saya karena materi yang diajarkan seperti komunikasi efektif, learning mindset, proaktif, etika feedback itu sangat memperbaiki keterampilan saya. Ditambah lagi, Hamin 1 pertemuan, dan setelah selesai pertemuan, terdapat kuis yang harus dikerjakan sebagai penilaian. Pelatihan sangat membantu pengembangan profesional saya karena saya punya kesempatan belajar dari ahlinya, terlebih membantu mengisi gap atau kesenjangan antara pengetahuan akademisi dengan kebutuhan dunia kerja. Selama magang banyak keterampilan yang sudah saya kembangkan, tetapi ada beberapa yang menjadi highlight seperti analisis data dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data pasar untuk mengidentifikasi tren dan pola. Keterampilan yang digunakan dalam akademisi berupa kemampuan pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan pengelolaan kinerja operasional. Kemudian komunikasi lintas fungsi dalam mendistribusikan informasi, pastinya hal ini digunakan dalam berkomunikasi dengan jajaran akademisi di kampus. Yang ketiga ada penyampaian presentasi yang efektif, profesional, dan bernilai jual. Sehingga hal yang meningkatkan kemampuan saya dalam menyajikan laporan temuan lebih meyakinkan lagi. Dan yang terakhir ada
manajemen proyek dalam mengelola banyak tanggung jawab dalam satu waktu atau disebut multitasking, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam akademisi pasti hal ini digunakan untuk mengelola proyek optimasi rantai pasok atau inisiatif pengurangan biaya, memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Namun tidak hanya sebatas itu, ada banyak pengalaman baru seperti alat analisis data, Silnex SAP, kemudian streamlining riset, struktur riset efektif, strategi omnichannel, dan terakhir itu operational retail seperti stop of name, bagaimana tata cara manfaatnya, dan alur operasional dari Apotek Wellness itu sendiri. Selanjutnya, bagaimanakah teori kampus diimplementasikan dalam kegiatan magang saya, dan sebaliknya bagaimana pengalaman magang diterapkan dalam ranah akademika. Teori yang saya pelajari itu saya gunakan sesuai kebutuhan. Saya menjadikan sebuah kasus nyata saya analisis di Era Jaya. Lepasnya flagship The Face Shop dari Era Jaya, tutupnya retail The Face Shop dari Era Jaya Wellness cukup mengguncang dinamika Era Jaya, sehingga mereka harus memutar otak untuk belajar dari masalah dan mencari penyelesaiannya. Saya dan tim market research ditugaskan untuk menganalisis akar masalah dan mencari penyelesaiannya. Saya menggunakan teori manajemen strategi yang dipelajari dalam mata kuliah manajemen strategi, yaitu Michael Porter's 5 Generation Strategies. Dari 5 strategis, ada 3 strategis yang saya berhasil identifikasi, yaitu cost leadership, differentiation, and differentiation focus. Dari cost leadership itu ditemukan evaluasi efisiensi biaya. Harga ditawarkan lebih tinggi daripada pesaing ternyata. Kemudian menekan efisiensi operasional justru akan menurunkan keuntungan dari penjualan. Kemudian pada diferensiasi, memang awalnya itu The Face Shop itu punya unique selling point sendiri, tapi semakin lama banyak pesaing, keunikan mereka itu tertutupi. Bahkan ketika pesaingnya semakin ketat, kurangnya branding dan kurangnya lakukan inovasi pada strategi marketing ataupun promosi produk. Dan terakhir itu differentiation fokus, di mana segmen pasar niche mereka beralih ke pesaing, serta konsumen semakin sadar akan bahan-bahan alami, keberlanjutan, dan personalisasi produk. Sebagaimana tahu kalau industri kecantikan itu kan cocok-cocokan dengan kulit masing-masing. Nah, semasa makan ada satu mata kuliah yang sangat berguna saya pakai untuk kebutuhan riset, yaitu mata kuliah Supply Chain Management. Materi supply chain design dari buku Sunil Chopra sangat membantu dalam memetakan peta jaringan rantai pasok di Apotek Welling. Hal ini saya gunakan dalam membantu menilai potensi kemitraan dengan pemasok, penyalur lokal, dan memahami aliran produk dari pemasok ke pelanggan. Dalam implementasinya, saya melakukan mapping pada fasilitas penggerak logistik dari Apotek Welling sendiri, seperti rumah sakit, klinik, kemudian potensial penggerak informasi itu seperti perumahan, sekolah, supermarket, serta pusat distribusi utama atau hub dan spok titik distribusi sekunder. Lantas, apa saja yang saya pelajari tentang diri saya sendiri? Pertama, dari minat. Saya ternyata lebih nyaman dengan strategi, seperti merencanakan, ekspansi, menganalisis pasar, atau mengembangkan strategi kompetitif. Pekerjaan yang membutuhkan kreatif inovasi daripada pekerjaan yang metodis dengan prosedur yang sama tiap harinya. Kedua, gaya kerja. Saya cenderung lebih proaktif, seperti mengambil inisiatif dalam mengusulkan ide, menginisiasi kolaborasi pertemuan tim. Dalam pengerjaan tugas, saya lebih suka bekerja dalam tim, berbagi ide, dan mendapatkan umpan balik daripada bekerja mandiri. Salah satu kelemahan saya sekaligus kekuatan saya itu dalam menganalisis itu, saya lebih sering melihat secara detail gambaran besar daripada sesuatu yang lebih presisi dan detail. Kemudian ketiga, berdasarkan pengalaman, saya lebih menyukai onsite karena komunikasi lebih intens dan menghindari kesalahpahaman. Terlebih ketika work-life balance tercapai, tidak hanya urusan kerja tapi juga hiburan. Dalam proyek, saya lebih menyukai pekerjaan yang multitasking karena mengerjakan satu proyek itu cenderung lebih membosankan. Saya juga terbuka terhadap kritik dan menyukai pekerjaan yang lebih terorganisir. Dan yang terakhir itu ada aspirasi karir yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Selama ini saya juga berhasil mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari diri sendiri. Adapun strength saya, yaitu saya senang menyarankan adanya ide baru dalam riset mitra bisnis baru, menandakan kreativitas kekuatan saya. Kemudian kemampuan multitasking, menyelesaikan tugas tambahan sekaligus tugas utama tepat waktu. Keingintahuan yang tinggi dan kemampuan kolaborasi tim yang aktif menandakan komunikasi dan kerjasama tim yang baik. Serta kemampuan adaptasi lingkungan baru secara cepat tanpa adanya hambatan. Karena di awal masuk saya sudah mudah berkenalan dengan karyawan dan budaya kantor. Namun ada beberapa yang menjadi kelemahan saya, terkadang menjadi hambatan saya. Seperti industri retail itu ternyata dinamis dan cepat, bahkan tidak ada work-life balance sehingga membuat saya tidak terlalu semangat dan nyaman untuk bekerja. Terlalu banyak ide yang saya keluarkan justru menyulitkan saya dan menyebabkan kebingungan saya sendiri. Serta kurangnya keterampilan teknis dalam analisis data seperti penggunaan SAP, Power BI Tools, dan SQL. Berdasarkan apa yang saya sudah pelajari tentang diri saya sendiri, magang ini merubah pola pikir saya tentang karir di masa depan. Dari prosnya, saya akan lebih milih bekerja di industri dengan tuntutan kreativitas dan inovatif daripada sesuatu yang bersifat metodis. Lebih baik bekerja back office berhadapan dengan atasan atau pemangku kepentingan daripada langsung berhadapan dengan pelanggan.
industri terstruktur daripada yang bersifat freelance. Kemudian cons-nya, dari pengalaman magang ini ternyata lingkungan retail itu punya dinamika kerja yang sangat cepat dan tekanan penjualan yang sangat tinggi, sehingga akan membuat tekanan yang tinggi dan akan saya hindari semaksimal mungkin di masa depan. Industri kesehatan dan kecantikan itu sulit dipahami karena saya tidak ada basic sama sekali. Bahkan ketika saya mencoba mempelajari, industri kecantikan itu harus punya pengalamannya sendiri. Dan yang terakhir itu saya mengetahui adanya work-life balance. Nah, untuk bab terakhir, bagaimana relevansi pengalaman magang ini dengan kurikulum konversi? Mata kuliah pertama, Ethical dan Sustainable Management. Selama MBKM itu ada beberapa etika yang saya terapkan. Etika perusahaan, etika karyawan, kemudian etika pakaian, berkomunikasi, hingga etika implisit dan eksplisit. Etika penelitian juga ketika saya dihadapkan pada responden, seperti menjaga kerahasiaan responden dan meminimalisir bias dalam pengumpulan data. Kemudian, mata kuliah kedua, implementasi keterampilan berkomunikasi. Ketika penyampaian hasil penelitian itu harus profesional, detail, persuasif, dan memiliki nilai jual. Sejauh ini kurang lebih ada 18 presentasi yang telah saya buat. Interaksi dengan tim dan karyawan dalam pengerjaan proyek internal maupun lintas fungsi, dan membuat laporan komprehensif dan profesional. Gambaran ketiga itu mata kuliah implementasi manajemen kerjasama tim. Itu pembagian tugas dalam pengerjaan proyek, kolaborasi lintas proyek seperti aplikasi Apotek itu membutuhkan tim bisnis support, tim IT, dan tim market research. Kemudian mengatasi perbedaan pendapat dan pengadaan brainstorming. Nah, selanjutnya teori manajemen dalam pengambilan keputusan. Adapun teori yang saya sudah gunakan itu seperti penggunaan SWOT analysis, USP, unique selling point, dalam melakukan benchmark kompetitor maupun meriset potensial bisnis baru. Industri analysis, trend analysis, metode search engine optimization dalam melihat perkembangan industri kesehatan dan kecantikan. Kemudian menggunakan metode 5-Forter Generic Strategy dalam menganalisis permasalahan device shop dan posisi apotek Wellings di tengah kompetisi persaingan. Kemudian ada metode supply chain management dalam melakukan mapping potensial bisnis dan apotek Wellings untuk melihat penggerak logistik, penggerak aktivitas fungsional dan operasionalnya. Metode PDCA, Plan Do Act Check, Fishbone Diagram, Risk Analysis dalam melakukan identifikasi proyek akhir dari Era Jaya Corporate University. Kemudian mata kuliah implementasi training development digambarkan melalui keikutsertaan saya dalam pelatihan Era Jaya Corporate University, mentoring dan pelatihan dengan mentor dalam mempelajari pekerjaan. Dan yang terakhir itulah kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kunci posisi sebagai market research. Karena berdasarkan kontribusi, saya sudah mengusulkan dan mencari potensial mitra bisnis baru seperti rumah sakit hewan, klinik kecantikan, salon, dan banyak lagi. Kemudian saya mengembangkan metode pengumpulan data kreatif seperti kuesioner, mystery shopping, atau secret shopper. Nah, sebagai lampiran saya memaparkan dokumentasi magang mulai dari tim market research, tim Era Jaya, kegiatan selama magang, kemudian pelatihan Era Jaya Corporate University, kegiatan brainstorming, dan banyak lagi yang dapat kita lihat di slide. Dalam melaksanakan proyek ini, penulis telah mendapatkan banyaknya pengetahuan dan keterampilan secara langsung yang sebelumnya hanya didapatkan dari perkuliahan, di mana setiap teori yang telah dipelajari saat perkuliahan itu dapat diimplementasikan. Begitupun sebaliknya, pengalaman magang menjadi keterampilan khusus dalam dunia akademisi, khususnya dalam sudut pandang streamlining sebuah riset. Sejauh ini penulis telah bertanggung jawab dengan baik kepada Era Jaya, dan sebagai feedback, Era Jaya memberikan ilmu dan keterampilan kepada saya untuk meningkatkan soft skill dan hard skill saya. Nah, untuk meningkatkan program MBKM di masa depan, saya punya beberapa saran. Pertama, bagi PT Era Jaya, diperlukannya pelatihan lebih mendalam terkait penggunaan software untuk analisis data. Alangkah lebih baiknya juga jika kegiatan mentoring dilaksanakan dengan lebih intensif untuk memperlancar proses pemberian umpan balik kepada peserta magang. Akan lebih baik pula jika kegiatan bulanan untuk peserta magang direncanakan sejak awal, sehingga dapat menghindari beban kerja yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian bagi panitia penyelenggara, bagi panitia Kampus Merdeka sebaiknya dapat memastikan bahwa perusahaan mitra itu memiliki program magang dengan struktur proyek yang jelas bagi mahasiswa. Panitia penyelenggara dapat mengadakan evaluasi berkala terhadap program magang untuk memastikan kualitas dan manfaat yang diperoleh peserta itu sesuai dengan tujuan program. Nah, bagi adik-adik calon peserta magang kampus Merdeka selanjutnya, dapat mempelajari terlebih dahulu mengenai perusahaan dan industri terkait untuk memaksimalkan pengalaman belajar saat menjalani program magang. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya bagikan berguna bagi wawasan nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.